Dari tahun 2017, kita sudah menggunakan Corsair Vengeance RGB sebagai RAM daily driver kita. Pertama itu kita pakai Corsair Vengeance RGB biasa, terus habis itu diganti sama Corsair Vengeance RGB Pro, dan sekarang diganti lagi sama Vengeance RGB RT atau RT. Dan ini ada dua line up sebenarnya RAM ini, yaitu DDR4 di mana yang SKU yang kita punya, dan juga ada yang DDR5. Tapi yang DDR5 kayaknya masih belum masuk ke Indonesia. Dan kita pikir kayaknya menarik deh kalau misalnya kita akan bikin video yang dedicated untuk membahas Corsair Vengeance RGB RT. Saat kita melihat di pasaran, sebenarnya ada dua line up RAM Corsair Vengeance RGB yang baru, yaitu RT dan juga RS. Dimana kalau melihat website aslinya, Corsair Vengeance RGB RT dan RS ini adalah memori RAM yang dioptimalisasikan untuk prosesor AMD, khususnya untuk yang RGB RT. Secara kasta, Vengeance RGB RT levelnya itu ada di atas RGB RS. RGB RT memiliki lampu LED yang lebih banyak, sehingga nyala RGB-nya dapat terlihat lebih smooth. Namun kami kurang tahu apakah selain dari nyala RGB, Vengeance RGB RT ini punya keunggulan yang lain, seperti misal IC memori yang lebih bagus atau yang lainnya. RAM ini juga punya dua pilihan warna untuk aluminium heat spreader-nya. Yang pertama perpaduan antara hitam dan gunmetal, lalu yang kedua yaitu perpaduan antara putih dan hitam. Tapi untuk yang perpaduan antara putih dan hitam itu hanya ada di Vengeance RGB RT. Di pasar Indonesia, seri RGB RT ini nampaknya hanya terdapat 4 SKU aja, yaitu ada 16GB kit DDR4 dan juga 32GB yang dimana masing-masing punya frekuensi 3600 dan 4000. Harganya bervariasi dari 1,7 jutaan sampai 4,5 juta. Harga segitu masih oke lah untuk sebuah RAM yang bisa dibilang cukup high-end. Secara desain, RAM ini mempunyai aluminium heat spreader yang terlihat solid banget. Bagian sisinya ini punya tekstur segitiga, sedangkan bagian tengah atasnya ini punya finishing brush. Terdapat huruf R dan T di bagian kiri atas heat spreader, lalu terdapat juga logo Corsair yang keren di tengah nyala lampu RGB-nya. Nyala RGB-nya ini memiliki 10 zona warna, yang artinya terdapat 20 buah lampu pada PCB modul memorinya. Nyala lampunya ini sangat smooth dan keren banget, dan untungnya Corsair menyediakan software Corsair IQ untuk mengatur nyala RGB-nya. Ini merupakan hal positif jika kita bandingkan sama kebanyakan RAM dari brand lain yang masih mengandalkan software bawaan Mobo. Kalau dibandingkan dengan Corsair Vengeance RGB Pro yang sebelumnya, RAM Corsair yang kali ini dibuat lebih pendek dan lebih simple, namun masih membawa vibes-nya Corsair. Seharusnya dengan ukuran yang lebih kecil, ini juga membantu para PC user yang kadang suka mentok antara RAM dan radiator apabila radiatornya itu dipasang menghadap ke atas. Next, kita bakal bahas spesifikasinya. Pertama, kita mesti tahu dulu RAM ini tuh pakai IC memori apa. Apakah pakai Samsung, Micron, Hynix, atau Elpida. Nah, untuk mengetahui IC memori, kita perlu software khusus yaitu Typhoon Burner yang bisa kita download secara gratis di website resminya. Jadi inilah data-data teknis yang bisa kita baca dari software Typhoon Burner. Pertama kita lihat dulu di bagian atas, di situ tertera kalau IC memori yang digunakan RAM ini adalah Micron dengan seri Micron E-Die. Dan yang menarik, secara JEDEC speed RAM ini tuh ada di DDR4 3200, yang artinya begitu kita colokin RAM ini ke Mobo, maka RAM-nya itu akan jalan otomatis di DDR4 3200 tanpa mengaktifkan XMP. Sementara untuk profile XMP-nya sendiri ada di DDR4 4000 dengan timing di 18, 22, 22, 42 di 1,35 volt. Maka dari itu kita akan mulai masuk ke pengujian. Di sini kami menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5900X dan mobonya itu Asus Crosshair 8 Extreme. Namun mungkin saat pengambilan gambar beberapa kali kami menggunakan mobo lain karena saat beauty shotnya diambil, mobo Asus Crosshair-nya udah diminta balikin. Pengujian kita simpel aja, kita mau cari frekuensi maksimal yang bisa kita dapat dan cek hasil bandwidth-nya dengan AIDA 64.
Kita bakal overclock RAM ini melebihi profile XMP-nya di DDR4000, tapi kita mau disclaimer dulu kalau kita bukanlah overclocker profesional. Jadi hasil overclock yang ada di video ini adalah overclock secara pemula aja. Oke, setelah beberapa kali kita melakukan trial and error, akhirnya kita dapat juga hasil overclock maksimal yang kita bisa dapat, yaitu di DDR4 4600 dengan timing 20, 22, 22, 44 di 1,45 volt. Kita juga udah tes pakai memtest selama 1 jam dan alhamdulillah bisa stabil. Oh iya, kita juga mau ngasih lihat peningkatan memori read bandwidth dan benchmark AIDA 64 Extreme. Pada DDR4 4600 ini, kita memiliki memori read bandwidth di 67.400 MB per second, atau terjadi peningkatan sekitar 14% dari profile XMP-nya. Kita juga ukur latensinya, perlu diketahui profile XMP DDR4 4000 ini tidak bisa berjalan dengan skema 1:1 di Ryzen 9 5900X. Sehingga latensinya itu tinggi mencapai 72 nanosecond. Untuk itu kami juga mencoba menurunkan speed RAM-nya ke DDR4 3800 dengan timing 18, 18, 18, 38. Hasilnya pada speed ini kita bisa jalanin skema 1:1 dengan latensi yang sangat ketat, yaitu di 59 nanosecond, walaupun pada akhirnya skor memory read bandwidth-nya jadi lebih rendah. Oke, jadi dari angka-angka tadi, apa sih yang bisa kita simpulkan? Jadi kesimpulan dari kita, RAM Corsair Vengeance RGB RT ini adalah RAM yang punya spesifikasi dan desain yang menarik. Namun DDR4 4000 ini hanya akan bisa berjalan pada rasio 1:1 jika kita menggunakan prosesor Ryzen tertentu seperti Ryzen APU 4000 dan juga 5000 series. Karena kalau kita menggunakan prosesor seperti Ryzen 9 5900X ini, rasio Infinity Fabric clock dan memory clocknya itu menjadi 2:1 yang dapat mempengaruhi latensi secara keseluruhan. Tapi walaupun begitu, speed DDR4 4000 ini udah termasuk kenceng kok, walaupun jalan di rasio 2:1 sekalipun. Nah, kalau melihat harga pasar, dengan review unit yang kita punya, kita memang berharap di harga 2,5 jutaan ini udah dapet chip memori kelasnya Samsung Bidai. Tapi terkadang unit yang kita review bisa aja berbeda dengan IC memorinya unit retail yang lain. Jadi ya mungkin aja kalian bisa dapat IC memori tipe lain pas beli RAM seri ini, yang dimana mungkin bisa dapat Samsung Bidai juga atau mungkin bisa dapat yang lain. Tapi jujur, di harga segini Corsair Vengeance RGB RT adalah sebuah RAM yang solid untuk dibeli dengan spesifikasi, performa, dan fitur-fitur yang sudah kita sebutkan tadi. Dan jadi itu aja pendapat singkat kita tentang Corsair Vengeance RGB RT. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.